G99 lagi. Iya, G99 lagi SoC-nya. Tekno udah masuk comfort zone banget nih ya sama G99 dan segala variannya. Awas, bahaya terlalu nyaman. Ternyata nggak menghasilkan ntar kayak gebetan. Yo guys, Tekno Pova 6. HP ke 275.936-nya Transsion Growth yang menggunakan MediaTek Helio G99. Tapi seperti biasa SoC-nya sama, hal-hal lainnya yang ditingkatkan. Yang gue suka adalah baterai 6000 mAh-nya dan 70 watt ultra charger. Nanti ya kita bahas lebih lanjut. Ready? Let's go! Kita mulai dari boxnya dulu ya. Dari boxnya aja udah kelihatan Tekno Pova 6 ini memang ditujukan buat casual gamer yang butuh smartphone buat push rank. Dia bekerja sama dengan Free Fire kali ini. Gak cuma box, tema di UI-nya pun didesain ala Free Fire gitu. Bahkan sampai ringtone dan notification sound ada Free Fire setnya. Nih dengerin. First Blood. Secara desain, konsep besarnya mirip dengan Infinix GT20 Pro yang kemarin sempat kita bahas. Desain futuristik, meka-meka gitu dengan fitur dynamic light effect di belakang yang buat sebagian orang mungkin keren dan buat sebagian lainnya bakal mikir keramaian. Kalau gue melihat dari sudut pandang target marketnya, gue bisa bilang desainnya itu asik. Nggak mainstream, gaming banget. Build-nya tuh all plastic, dimensinya tipis dengan ketebalan 7,88 mm. Dengan kehadiran headphone jack dan stereo speaker yang patut diapresiasi usernya. Stereo speakernya yang udah ada support Dolby Atmos-nya sih kenceng ya, namun mid dan treble aja yang mayoritas terdengar. Balik ke depan, kita disajikan layar AMOLED Full HD 120Hz yang dikelilingi oleh bezel yang cukup tipis, namun balance di semua sisinya. Secara look tuh nggak nanggung-nanggung lah ya. Tekno ini bener-bener memang mengejar look yang modern, futuristik. Untuk kualitas layarnya sendiri ya sesuai harga lah AMOLED-nya. Nggak support HDR, namun menang di warna yang nonjok dan eye pleasing. Brightness-nya sekedar cukup. Peak brightness-nya itu di 1300 nits, namun in real life sudah mulai kesulitan kalau melihat layar di bawah matahari langsung. Nah, sekarang kita ngomongin bagian yang paling penting, namun sekaligus rada boring, jeroannya. Sebetulnya boringnya cuma dari sisi SoC-nya aja. Nggak perlu ya gue jelasin apa itu MediaTek G99 Ultimate. Basically sebuah G99 yang dimodif sesuai dengan request Tekno untuk mengakomodasi beberapa kebutuhan. Bisa urusan ke kamera, bisa ke performa, atau yang lainnya. Secara garis besar, menurut gue G99 itu masih menjadi minimum requirement sebuah smartphone untuk bisa dibilang gaming. Ketika nyoba main Free Fire di settingan smooth high untuk grafis dan frame rate, gue bisa dapet rata di 90 fps. Nice. Soal panas tuh adem-adem aja ketika gue tes bermain di ruangan AC. By the way, gue mau nanya dong, karena gue bukan player FF nih ya, di frame rate counter eksternal tuh terdeteksi 90 fps sih. Tapi kok secara visual, dilihat pakai mata tuh kayak nggak 90 fps ya. Terutama pas lagi panning gitu, backgroundnya nggak bergerak seperti 90 fps. Tolong respon ya di kolom komentar, kenapa sih bisa begitu? Anyway, buat para player Mobile Legends, opsi frame rate dan graphics yang bisa digunakan sampai super ultra. Untuk performanya di settingan tertinggi ini, ketika dipakai main bro, gue bisa dapet rata-rata di 86 fps. Perlu di note, untuk game sehari-hari gue yaitu LOL Wild Rift, refresh rate-nya tuh kayak di lock gitu, terus-terusan di 60 Hz, sehingga max FPS-nya jadi cuma 60 FPS juga. Itu nggak dioptimize sama sekali game ini. Di luar gaming, dalam penggunaan sehari-hari, Tekno Pova 6 menurut gue cukup oke performanya. Di UI cukup satset, dengan sesekali kalau lagi intensif banget penggunaannya bisa merasakan drop frame maupun refresh rate yang turun. Hal lain soal jeroan yang penting adalah RAM dan storage-nya. Pova 6 punya dua varian RAM, yaitu 8 dan 12 GB. RAM tersebut bisa ditambah 12 GB lagi dengan virtual RAM. Nah, di unit gue yang 12 GB ini, gue sih pribadi prefer matiin virtual RAM ya, karena merasa udah cukup. Storage-nya sendiri 256 GB UFS 2.2.
Yang penting soal jeroan sebetulnya itu dari sisi baterai. 6000 mAh cuy. Ini bener-bener bisa dimanfaatin buat push rank berlama-lama. Dengan pengetesan ala K2G di mana smartphone digunakan di satu rutinitas yang udah di set sebelumnya, seperti untuk gaming sejam, ada chattingnya, sosmednya, browsing, dan lain-lain. Tecno Pova 6 bisa dapetin 8 jam screen on time untuk total penggunaan sehari penuh. Itu nice banget, gue sampai capek ngabisin baterainya. Dan kalau kalian makainya lebih sadis daripada gue dan lebih cepet habis baterainya, ngecharge baterai segede itu butuh waktu kurang lebih 1 jam aja dengan 70 watt ultra charge-nya. Lumayan ngebut lah. Soal kamera, efektifnya itu sebenarnya cuma satu ya, sensor ISOCELL HM6 108 MP tanpa OIS. Tecno Pova 6. Di belakang ada 2 kamera, tapi yang efektif cuma satu. Kamera 108 MP ISOCELL HM6 tanpa OIS. Untuk video bisa merekam di resolusi maksimal 2K 30 fps, namun nggak stabil ya untuk di resolusi tertinggi. Cocoknya buat di Sikon yang still seperti ini, nggak dipakai buat jalan. Kalau mau dipakai buat jalan, hidupin fitur Ultra Steady-nya, baru dia drop ke 1080p 30 fps. Mantap dipakai buat jalan. Palingan kalau ada yang mau gue minta diperbaikin adalah kualitas perekaman audionya ya, supaya lebih stand out. Selfie-nya sama ya, kayak kamera belakang, bisa di 2K 30 fps, tapi kalau mau stabil, drop pakai Ultra Steady-nya jadi di 1080p 30 fps. Buat fotonya, begitu kekurangan cahaya, sering fail dan secara detail pun udah sangat berkurang. Di kondisi pencahayaan yang proper sih masih oke ya buat mejeng di sosmed. Untuk selfie-nya biasa banget juga, bahkan di pencahayaan yang cukup. Ya sesuai harganya lah. Terakhir, Tecno Pova 6 datang dengan iOS 14 di atas Android 14 out of the box. Bukan selera K2G, namun yang pasti banyak banget fitur yang mungkin setengahnya nggak akan gue pakai juga. Hal-hal lain yang perlu diketahui tentang Tecno Pova 6, haptics-nya lumayan, belum flagship grade empuknya, namun nggak separah HP-HP mid-range-nya Oppo misalnya. Lalu SIM tray-nya dual SIM only, microSD slot, masih mendukung 4G aja, belum 5G, dan tersertifikasi IP53. Alright, itu adalah Tecno Pova 6. Dengan harga mulai 2,8 juta untuk yang varian 8 GB RAM dan 3,2 juta untuk yang RAM 12 GB, Tecno Pova 6, ya memang walaupun masih pakai G99 lagi, secara paket komplit itu masih dapet sih. Gue paham kenapa terus-terusan pakai G99. Intinya, mereka mau kasih performa yang oke tanpa perlu membebankan ekstra biaya kalau upgrade ke SoC yang lebih baru tapi 5G. Toh target marketnya mungkin belum butuh-butuh amat 5G. Dan yang kedua, memang mungkin G99 ini stoknya yang diborong Transsion Group tuh masih cukup banyak di gudang. Cuma serius nih ya, Tecno ini mungkin kalian nggak tahu, dia itu sebetulnya anak pertamanya Transsion Holding loh. Baru Itel, baru si bungsu adalah Infinix. Dan sebetulnya udah kelihatan dari beberapa rilisan yang sudah hadir di Indonesia maupun tidak hadir secara resmi. Di Transsion Holding, secara inovasi itu munculnya di Tecno dulu, baru turun ke adik-adiknya. Contoh nih ya, yang resmi. Foldable pertama dari Transsion kan Tecno Phantom V-Flip kan? Bener gak? Bukan Infinix. Dan gue dapat info, sebetulnya Tecno itu secara positioning marketnya berada di atas Infinix. Dari Tecno lah akan keluar smartphone level flagship atau minimal flagship killer. Cuma belum berasa nih hal yang satu ini di Indonesia. Tecno masih berkutat di market yang sama kayak Infinix. Masih beririsan banget targetnya. Nah, saran dari gue buat Tecno, jangan kelamaan berada di zona nyaman level lower mid range. Gue paham sih ya, memang nyari duitnya di situ. Cuma tetap harus masukin HP-HP yang secara teknologi dan feature berada di atas. Contoh yang mesti kudu cepet dimasukin ke Indonesia itu adalah Tecno Camon 30 Premier yang di luar sana mendapatkan review yang cukup positif. Dan kalau memang ada lanjutan dari Tecno V-Flip kemarin, harus kudu diboyong lagi ke Indonesia. Karena kalau terlalu fokus dan terlalu nyaman kelamaan di segmen lower mid,
Bisa jadi ketika sudah saatnya Tecno mendiferensiasikan brandnya dengan Infinix dan Itel, itu bakalan menemukan jalan yang semakin terjal. Ambil contoh, Xiaomi yang ketika dia mau naik kelas secara brand, dia kepentok image. 10 tahun bermain di segmen kere-hore. Resistensi dari netizen tuh kuat banget ketika dia rilis HP di atas 10 juta. Oh well, ini sekedar saran dari gue. Mudah-mudahan didengerin sama Tecno Indonesia. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is Gitu Ji. Tunggu racun-racun kami berikutnya.